Kebijakan MBKM yang diinisiasi oleh Mendikbudristek menawarkan berbagai program yang menguntungkan baik bagi mahasiswa, institusi maupun mitra. Institut Teknologi Indonesia turut aktif berpartisipasi dalam program MBKM sejak 2020, tak terkecuali program studi teknik kimia. Pada tahun 2020, program studi teknik kimia Institut Teknologi Indonesia mendapatkan hibah kompetensi kurikulum Merdeka Belajar dan pada tahun 2021 mendapatkan kembali program hibah kompetisi Kampus Merdeka atau PKKM. Kedua hibah atau bantuan pendanaan tersebut sangat bermanfaat oleh PSTK-IT dalam membantu mengembangkan kurikulum dan membantu penyebaran mahasiswa dan dosen untuk dapat mengikuti 4 dari 8 program yang ditawarkan oleh Kemendikbudristek dalam program Kampus Merdeka. Kegiatan tersebut adalah magang di industri, magang di lembaga penelitian, magang kewirausahaan, pengabdian masyarakat, dan pertukaran mahasiswa merdeka. Berdasarkan survei MBKM di program studi teknik kimia IT, sebelum program MBKM, teknik kimia belum pernah ada mahasiswa magang namun hanya pelaksanaan kerja praktek. Dosen magang dan pertukaran mahasiswa pun belum pernah dilaksanakan, namun sudah dilaksanakan kuliah umum. Sedangkan saat ini mahasiswa magang dan dosen magang, praktisi mengajar dan pertukaran mahasiswa merdeka sudah dilaksanakan dan masih terus berjalan. Mahasiswa dan dosen magang di industri, lembaga penelitian, dan universitas berperan sebagai problem solver di tempat magang yang selanjutnya permasalahan dan solusi yang ditemukan tersebut dapat menjadi bahan ajar di teknik kimia IT. Program praktisi mengajar dilakukan sebagai bentuk kepedulian dari mitra. Teknik Kimia IT pun aktif melakukan kegiatan pertukaran mahasiswa merdeka di berbagai universitas. Tujuan program studi teknik kimia IT mengikuti bantuan pendanaan program penelitian kebijakan MBKM dan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian, diantaranya melakukan penelitian dampak kebijakan MBKM di program studi teknik kimia IT, mengevaluasi program MBKM yang telah dilaksanakan, melakukan perbaikan yang diperlukan untuk peningkatan program MBKM, dan memberikan saran serta masukan terhadap kegiatan MBKM yang sudah berjalan. Dengan sasaran mahasiswa semester 5 dengan IPK minimal 2,75, dosen tetap, dan mitra. Metode pelaksanaan kegiatan penelitian ini meliputi pengumpulan data pelaksanaan MBKM. Saat ini jumlah mahasiswa magang 31 orang, dosen magang 4 orang, praktisi mengajar 14 orang, dan pertukaran mahasiswa merdeka 7 orang. Dengan prosentase mahasiswa magang industri 61,3%, magang penelitian 32,3%, dan magang kewirausahaan 6,5%. Dan berikut data kampus tempat pertukaran mahasiswa merdeka. Selanjutnya dilakukan evaluasi dan analisa pelaksanaan MBKM. Untuk hasil survei dan evaluasi dari Kemdikbudristek kepada mahasiswa terkait kebijakan MBKM menunjukkan hasil yang sangat baik. Begitupun dengan dosen dan tenaga kependidikan. Survei juga dilakukan kepada mitra dan peserta MBKM. Dalam kegiatan ini juga dilakukan program peningkatan pembelajaran kolaboratif, diantaranya menambah jumlah mitra, kemudian KKN tematik, magang dosen dan mahasiswa, pelatihan soft skill dan hard skill, dan modul pembelajaran kolaboratif.
Dampak implementasi pembelajaran kolaboratif diantaranya, kerjasama menghasilkan modul kolaboratif sebagai bahan pembelajaran dengan pendekatan kasus-kasus di industri atau hal nyata, membantu memberikan masukan dalam penyusunan kurikulum, meningkatkan soft skill mahasiswa dalam berkomunikasi dan motivasi, mampu mengoperasikan beberapa software teknik kimia, ilmu baru, peningkatan kerjasama, dan hal lainnya. Dari kegiatan ini didapatkan luaran berupa video laporan hasil, draft jurnal, hasil survei, publikasi media massa, dan sosial media. Dengan manfaat kegiatan sebagai berikut. Memperoleh data pelaksanaan MBKM sebagai dasar evaluasi kegiatan, mengetahui dampak pelaksanaan MBKM di PSTK IT secara lebih komprehensif, meningkatkan pembelajaran kolaboratif, dan menyusun strategi untuk melaksanakan MBKM ke depan dalam rangka menjamin keberlanjutan program. Dampak dari kegiatan ini diantaranya, peningkatan kompetensi mahasiswa sehingga memberikan peluang mendapatkan pekerjaan dengan cepat. Peningkatan kompetensi dosen dalam hal pengajaran dengan adanya kerjasama mitra. Peningkatan hilirisasi hasil penelitian yang diterapkan di masyarakat. Dan mitra mendapatkan keuntungan dengan adanya mahasiswa yang melaksanakan magang sebagai tambahan sumber daya manusia. Sedangkan kontribusi pada sektor lain diantaranya terjadi peningkatan hubungan kerjasama lintas sektoral di dunia industri, usaha, dan pemerintahan. Terjadi penyerapan tenaga kerja lebih cepat, dan terjadi peningkatan jumlah inovasi yang diterapkan di industri. Namun dalam kegiatan ini terdapat beberapa kendala, diantaranya kesulitan dalam menyetarakan mata kuliah, kesesuaian jadwal dalam pengaturan kuliah antara kuliah di internal dan di luar kampus, kesulitan dalam pemantauan kegiatan, kurangnya pemahaman tentang prosedur pendaftaran MBKM, mahasiswa belum semua dapat melaksanakan MBKM dengan baik sesuai harapan, beberapa mitra belum dapat memahami dan memfasilitasi dalam penyetaraan mata kuliah sesuai dengan harapan, dan program studi teknik kimia IT mengalami kesulitan menempatkan mahasiswa untuk magang di perusahaan besar. Untuk itu, perlu ditindaklanjut diantaranya koordinasi antara program studi teknik kimia IT dengan tempat magang terkait penyetaraan mata kuliah, jadwal, dan perkuliahan. Sosialisasi yang lebih intensif tentang pelaksanaan kegiatan MBKM kepada mahasiswa, pembekalan yang lebih komprehensif kepada mahasiswa sebelum melakukan magang, melakukan pendekatan melalui alumni atau jalur lain untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan besar untuk kegiatan magang, dan meningkatkan komunikasi dan penjelasan tentang kegiatan MBKM dengan mitra. Tahun 2021, kegiatan MBKM di program studi teknik kimia IT diawali dengan penyusunan kurikulum MBKM dan kerjasama mitra. Sebelum adanya program bantuan penelitian, jumlah peserta MBKM program studi teknik kimia IT dari mahasiswa adalah 39 dan dosen sebanyak 4 orang. Kegiatan ini meliputi magang industri, magang penelitian, magang kewirausahaan, dan pertukaran pelajar. Kemudian terjadi peningkatan jumlah kerjasama mitra, peserta magang, dan jenis kegiatan MBKM dari program penelitian yaitu KKN tematik. Dari hasil survei, MBKM memberikan dampak baik dalam proses pembelajaran dan meningkatkan hard skill maupun soft skill. Informasi yang baik untuk mengetahui tentang kebijakan dan kegiatan MBKM adalah dari sosialisasi yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi dan selanjutnya dari halaman website Kemendikbudristek. Untuk itu disarankan perlu adanya platform khusus dalam memantau kegiatan MBKM di luar kampus, perlu adanya kesepahaman materi yang diberikan oleh mitra sehingga memudahkan dalam menyetarakan SKS, dan adanya kedekatan dan komunikasi yang baik dengan alumni untuk meningkatkan kerjasama.